Langit malam itu terasa berbeda, lebih gelap, lebih sunyi, seolah bulan sendiri pun enggan menyinari halaman SMA Pelita Nusantara. Nina duduk di kamarnya, tangan gemetar, nafas pendek. Sejak dari gedung tua, ia tahu waktunya hampir habis. Satu demi satu potongan kebenaran terungkap tentang Bella, Bu Selvi, dan Tono. Tentang pengorbanan dan perjanjian hitam yang mengikat nyawa-nyawa tak bersalah demi kekuatan. Namun malam itu bukan hanya tentang masa lalu, itu adalah malam penentuan. Boy mengirim pesan pendek, ia berada di sekolah, ia ingin menyelesaikan semua ini sendirian. Ia bilang ia telah menemukan sesuatu di buku tua itu. Sebuah cara untuk memutus ikatan dengan satu syarat harus dilakukan saat bulan mati. Dan harus dilakukan dari dalam lingkaran yang pertama kali digunakan, di ruang atas gedung lama. Nina bergegas. Sekolah sudah mulai gelap saat ia tiba. Lorong-lorong sunyi, angin dingin berhembus dari celah jendela tua. Tapi lebih dari itu, udara membawa bisikan, suara-suara halus yang tak berasal dari mulut manusia. Saat Nina mencapai gedung lama, ia mencium bau sangit, seperti dupa terbakar dan tanah basah. Ia naik ke lantai 2, dan di sana, dalam lingkaran simbol, Boy sudah berdiri, tapi bukan sendiri. Bu Selvi ada di sana. Namun wajahnya sudah bukan wajah yang sama. Matanya menghitam, tubuhnya lebih tinggi dari biasa. Seolah sesuatu merasukinya, mengambil alih dari dalam. Di sebelahnya berdiri Tono, wajah dingin tak bersuara. Ia seperti boneka, tapi matanya menatap Nina tajam. Bu Selvi berbicara dengan suara yang bukan miliknya, suara dalam dan bergetar seperti gema dari lorong kosong. Semua ini untuk keseimbangan, jiwa lemah harus digantikan, agar yang kuat tetap bertahan. Boy berteriak melemparkan garam dan abu dari buku tua itu ke arah lingkaran. Seketika api membentuk garis di lantai, memisahkan mereka dari dua sosok mengerikan itu. Teriakan Bu Selvi berubah menjadi raungan. Tubuhnya mulai terbakar dari dalam, bukan api biasa, tapi cahaya putih yang menyilaukan. Tono mencoba melangkah maju, namun angin besar meledak dari tengah lingkaran, melemparkannya ke dinding. Nina melantunkan kata-kata dari halaman terakhir buku itu. Kata-kata yang tidak ia mengerti, tapi mengalir dari mulutnya sendiri, seperti ia hanya menjadi perantara. Lingkaran menyala, tanah bergetar, dan dari lantai muncul siluet bayangan Bella. Ia tersenyum, tapi bukan senyum dendam, melainkan senyum tenang. Ia menatap Nina, dan dengan satu bisikan tak terdengar, ia lenyap. Tubuh Bu Selvi runtuh, matanya kembali normal, tapi tubuh itu tak bernyawa. Tono hilang, menguap ke dalam bayangan seperti tak pernah ada. Lingkaran padam, semua menjadi sunyi. Perjanjian telah diputus, tapi harga telah dibayar. Dan malam itu, satu arwah tenang, sementara dua jiwa lainnya hilang dalam kegelapan.